Kerjanya belalang ini memakan semuanya. Habis daun pula dia pindah ke daun lagi, habis semua sampai ke bumbu-bumbu rumah dia makan. Tak sanggup lagi, datang lagi kepada Musa. Ya Musa, ud'u lana rabbaka bima ahida indak, la in kashafta anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Berdoa lagi Musa. Mereka sudah sadar, ya Allah, sudah cukup ya Allah, cabut azabmu ya Allah kepada golongan Firaun ini. Dicabut lagi. Begitu dicabut, tumbuh-tumbuhan tumbuh lagi dengan banyak, tumbuh lagi dengan subur, tanam-tanaman hijau lagi, banyak lagi makanan, stok makanan sudah banyak lagi. Persis hadirin yang mulia. Begitu tsunami datang semua, ya Allah, kami sadar ya Allah, semua orang mutan. Begitu tsunami hilang, orang juga lupa lagi. Inilah kejadian hari ini hadirin yang mulia. Apa kaitannya dengan Al-Quran? Seperti itulah. Al-Quran sudah mengkhabarkan. Salah satu isi kandungan Al-Quran sejarah. Tujuan sejarah itu apa? Untuk menjadi iktibar, pelajaran, ibrah kepada umat Muhammad hari ini. Ya, hilang belalang, tumbuh lagi tanaman dengan subur, kemudian mereka ingkar lagi kepada Allah. Dia cakap lagi, rupanya belalang itu datang, ya, belalang datang membawa pupuk atau membawa apa di sini? Baja, membawa baja untuk menyuburkan tanaman kami. Ya, datang belalang, kemudian hilang belalang itu setelah Nabi Musa berdoa, ya. Kemudian tumbuh subur lagi, mereka ingkar lagi. Datang bala berikutnya, tufan wal jarada wal qummala. Kutu apa namanya, yang macam semacam semut, ya, kutu. Datang kutu, ya, dia datang, dia makan semua stok makanan yang disimpan. Datang dia tidur, duduk ramai-ramai di tempat-tempat tidur dan lain sebagainya, sehingga mereka tak tahan lagi dengan kutu yang begitu banyak. Datang lagi kepada Musa, ya Musa, ud'u lana rabbaka bima ahida indak. Wahai Musa, berdoa lagi. Nabi Musa berdoa, dikabulkan oleh Allah. Hilang bala kutu ini, mereka sudah aman, tentram, damai, sudah makmur hidupnya. Tiba-tiba ada di antara mereka yang ingkar lagi kepada Allah. Dia cakap lagi, rupanya kutu itu juga bukan musibah, kutu itu bukan bala, rahmat juga. Tengoklah kampung kita hari ini sudah aman, sudah damai, sudah makmur hidupnya, banyak makanan dan lain sebagainya. Allah turunkan bala katak, wal qummala wadh-dhafadi'a. Bala katak, wadh-dhafadi'a. Katak, ya, katak apa kodok? Sama. Katak. Di sini? Katak. Kodok. Kalau di Indonesia ada dua katak, ada katak, ada kodok namanya. Timbullah katak, bala katak, datang katak banyak sangat, sehingga sampai ke pinggan-pinggan mereka masuk katak. Mereka tak boleh makan, jijik sangat. Mau nak tidur, datang kotak lompat lagi atas badannya. Ya, ini Al-Quran menceritakan seperti itu. Kemudian mereka sadar, tak sanggup lagi, dia datang lagi kepada Musa. Begitu terus, sadar, enggak sadar. Begitu kita diuji, sadar. Begitu ada anak kita sakit, ya Allah, sembuhkan anak saya, ya Allah. Kami sadar, ya Allah, dekat kita kepada Allah. Begitu ada musibah, dekat kita kepada Allah. Hilang musibah, jauh kita kepada Allah. Ada insiden di jalan, ya, ada anak sakit, itu selalu kita di masjid, di surau, berzikir banyak-banyak, ya Allah, sembuhkan anak saya, sembuhkan. Sebenarnya itu adalah ujian daripada Allah. Begitu juga ini. Begitu tsunami datang, semua orang sadar. Orang tak pernah salat sama sekali, sampai Cina sekalipun mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada Cina? Enggak sepasi orang kita. La la. Kenapa? Tak tahu, bingung dia dengar orang-orang Aceh mengucapkan itu, mereka ucap juga. Sampai Cina mengucapkan la ilaha illallah, begitu takutnya kepada gempa dan tsunami. Hari ini gempa selesai, tsunami selesai, tahap pertama katakanlah. Semua orang sehari ini mungkin, ya, yang hilanglah sadarnya. Ada seorang anak muda, dia digulung-gulung oleh tsunami. Saya kenal orangnya, dia jarang ke masjid. Saya cakap, kenapa kamu tak ke masjid? Padahal kamu sudah menjadi pelajaran besar. Dia cakap, gini-gini saya selamat dari tsunami. Bangga dia dengan selamat dari tsunami. Bukan dijadikan pelajaran.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah, hendaknya walaupun tsunami itu, ya, peristiwa itu terjadi di Aceh, hendaknya pelajaran bukan hanya untuk rakyat Aceh, tetapi pelajaran itu untuk kita semua. Banyak kesan, ya, banyak pelajaran kalau kita nak ambil pelajaran. Saya sambungkan ayat tadi biar sempurna. Setelah ingkar tadi ayat rombongan pengikut Firaun ini, kemudian sadar, ingkar lagi, kemudian berikutnya waddama. Bala berikutnya kepada Firaun itu waddama, darah. Air minum mereka menjadi darah. Dia gali telaga, air telaga diambil, darah. Semua darah, tak boleh minum. Ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Begitulah, ya, pelajaran tanda-tanda kebesaran Allah, ya, hendaknya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah, ini sudah pukul 1:30. Kebetulan saya harus bertolak pukul 4. Mungkin ada jam di jalan, ya, diberikan kesempatan kepada saya sampai pukul 1:45. Boleh sampai pukul 2:45. Airport apa ini? Ya, mungkin kalau kita ada cerita tsunami, panjang tsunami. Walaupun tsunami itu peristiwa terjadi dalam waktu setengah jam, tapi ceritanya panjang sangat. Bermacam-macam. Salah satu nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah di tepi-tepi laut itu banyak sangat penduduknya. Banyak sangat masjid-masjid dan surau-surau. Tapi rumah-rumah manusia semua rata dengan tanah, masjid tinggal. Rumah sendiri Allah tinggalkan untuk menjadi pelajaran. 7 sampai 10 km kita berdiri. Kalau dulu kita tak nampak apa-apa, waktu setelah tsunami itu boleh kita tengok langsung laut. Tak ada lagi macam padang pasir. Kita tengoklah ada bangunan masjid yang tinggal. Banyak orang yang selamat, yang naik kepada masjid, yang menyelamatkan diri ke masjid. Ya, ada yang naik atas bumbung masjid, itu boleh selamat. Ada orang dalam masjid dia keluar, hilang dia, enggak selamat. Orang dari luar masjid dia masuk masjid, dia boleh selamat. Banyak hal peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa tsunami. Ada seorang anak berusia saat itu lebih kurang 8 tahun atau 9 tahun. Ya. Dia, ibunya baru saja melahirkan babynya kembar, adik dia kembar. Begitu tsunami datang, dia cakap sama ibu, "Ibu lari yuk ibu, air laut naik." Kawan-kawan namanya Anis, kawan-kawan Anis sudah lari semua, "Ayo ibu lari." Ibu itu mengatakan, "Nak, kamu saja lari nak, biar ibu di sini bersama adikmu." "Macam mana ibu lari? Ibu baru saja bersalin melahirkan." Larilah si anak itu. Begitu lari, dia ditendang oleh air, kena air, terlompat, dia tersangkut di satu pokok. Dia pegang kuat-kuat pokok tersebut. Air pertama itu turun. Datanglah seekor ular sebesar paha kita, melilit naik ke atas pokok itu. Takut sangat dia. Saya sudah boleh selamat dari tsunami, tapi akan digigit ular. Macam mana ini? Dia naik lagi ke lebih tinggi lagi ke atas pokok. Sampai ke atas pokok itu, ular itu naik, melilit di tempat dia pegang tadi. Kemudian air laut yang kedua datang, membawa ular itu. Baru si anak itu berfikir, jangan-jangan ular itu adalah malaikat yang memberitahu dia supaya dia naik lagi ke lebih tinggi, karena akan datang air yang kedua. Begitulah banyaklah kisah-kisah tsunami yang terjadi yang membuat pelajaran nyata bagi kita. Bukan firman Allah bersifat kata-kata, bukan firman Allah bersifat lafaz, tapi firman Allah bersifat alam nyata. Ya, yang kita alami, kita tengok, kita merasakannya. Begitu sulit, begitu susah, berhari-hari, ada 2 bulan orang tak makan, masih boleh hidup di tengah-tengah laut. Ada satu baby umurnya saat itu lebih kurang 7 hari. Ada orang lewat, tertutup dengan goni di sini tempat beras, tempat itu tertutup dengan goni. Ada orang itu hari ke-7 mencari-cari keluarganya, dia membuka jenazah. Ada bunyi semacam bunyi kucing, bunyi baby itu. Dia lari, orang itu takut. Dipikirnya hantu tsunami. Dia penasaran, kenapa? Karena masih ada baby saudaranya yang hilang. Jangan-jangan baby. Dia buka lah, datang balik, dia buka, rupanya seorang baby berumur 7 bulan dibawa ke hospital, diselamatkan, hari ini masih hidup. Ada itu dalam tsunami.
Ada orang ya jago dia berenang, tapi seketika mati itu tsunami. Ada orang tua terampung di atas kasur, orang tua tidur terampung di atas tilam, terampung-ampung di bawah air sampai ke tengah laut. 7 hari 7 malam 7 malam enggak makan, berumur 83 tahun, dibawa lagi oleh ombak ke tepi laut, diambil orang, tak tersentuh air sedikit pun dengan badannya. Itulah peristiwa-peristiwa nyata ya. Allah tampakkan kebesarannya pada kita semua hari ini yang mulia. Namun kita masih menganggap ya sepele, padahal itu luar biasa, pelajaran yang luar biasa ya, yang tidak pernah tersentuh, tidak pernah terdengar, tidak pernah terbaca dalam sejarah sebelumnya. Kalau peristiwa Nabi Nuh alaihissalam, air naik pelan-pelan daripada bumi keluar, tambah sedikit hujan dari atas, sikit sampai menutup gunung, masih ada kesempatan menyelamatkan diri ya. Tetapi ini tiba-tiba, namun Allah tampakkan lagi di waktu tsunami itu orang-orang yang senantiasa menutup auratnya, walaupun dia digulung-gulung oleh air, di saat dia sudah selamat dalam meninggal dalam keadaan tertutup auratnya sempurna. Mohon maaf, ada seorang wanita saat tsunami dia memakai celana jin ya, bukan syaitan, celana beli itu, jin kekuat. Celana itu dia pakai kaos, dia pakai semuanya, digulung-gulung oleh tsunami. Begitu nampak jenazahnya terlanjang bulat, mohon maaf, kemaluannya tertusuk di suatu besi yang ada di bangunan yang patah. Na'udzubillah. Begitu dilihat siapa, tengoklah siapa dia, diambil. Ada orang yang kenal siapa dia, rupanya wanita itu adalah pembuat zina. Na'udzubillah. Ada seorang wanita juga menghafal Al-Quran 30 juz. Orang Malaysia di sini, orang Kelantan, dia belajar di Araniri di sana. Terkena tsunami. 2 bulan kemudian dia mendapatkan jenazahnya dalam sungai. Ya, dalam sungai tertutup dengan daun kelapa. Waktu dibuka jenazahnya, kemudian dia masih bermukenah rapi, tertutup. Jenazahnya tak bau. 2 bulan masih sanggup kita cium. Diangkat ramai-ramai, dibawa ke atas, jenazahnya dibawa balik kepada Malaysia sini. Banyak sangat kisah-kisah tsunami yang hendaknya kita jadikan pelajaran. Sudah lebih 7 menit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau nak dengar lagi, jemput saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.